Doktrin ini juga bisa dikategorikan masuk dalam bahaya laten. Kenapa bisa begitu? Ini bukan sebuah propaganda, bukan sebuah adu domba, bukan sebuah provokasi, seperti yang dipraming oleh klan Ba'alawi bahwa para Terah Wali Songo dalam menyampaikan mengenai doktrin klan Ba'alawi ini sangat membahayakan. Dan doktrin Ba'alawi ini masuk kategori bahaya laten. Ini serius. Kenapa doktrin klan Ba'alawi ini masuk kategori bahaya laten? Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu tahu dan pasti sudah membaca, sudah mendengar dari beberapa konten-konten yang membahas tentang doktrin Ba'alawi. Dan sebelum nanti kita sebutkan apa saja sih, kurang lebih ada 9 doktrin yang sudah menjadi teologi bagi para pengikut klan Ba'alawi atau para muhibin, para habib, bahwa doktrin dari klan Ba'alawi ini sudah menjadi kemelekatan seperti lumut yang itu memang susah untuk dilepas dan perlu proses yang panjang agar masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur menjadi pengikut atau menjadi muhibin para habib ini melepaskan dirinya dari doktrin-doktrin yang selama ini diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dan doktrin ini juga bisa dikategorikan masuk dalam bahaya laten. Kenapa bisa begitu? Ini bukan sebuah propaganda, bukan sebuah adu domba, bukan sebuah provokasi, seperti yang dipraming oleh klan Ba'alawi bahwa para Terah Wali Songo dalam menyampaikan mengenai doktrin klan Ba'alawi ini sangat membahayakan. Dan doktrin Ba'alawi ini masuk kategori bahaya laten. Ini serius. Kenapa doktrin klan Ba'alawi ini masuk kategori bahaya laten? Coba perhatikan. Doktrin itu adalah segala hal yang disampaikan atau diajarkan kepada kita atau kepada siapapun oleh kita tanpa memberikan waktu sedikit pun untuk kita atau orang lain pahami. Pertama, benar tidaknya. Yang kedua, baik buruknya. Yang ketiga, bermanfaat tidaknya. Yang terlebih dahulu, sebelum kita atau orang lain melaksanakan. Dan karenanya, setiap yang doktrinal atau yang mendoktrin, pasti itu membungkam akal pikiran. Pasti akan terkunci mulut, dan yang membuat yang didoktrin itu jadi manusia robot. Bahaya kan? Nah, ini juga yang didoktrin pasti akan nurut kepada dan berada dalam kendali apapun itu yang didoktrinkan kepadanya. Lebih spesifik, klan Ba'alawi mendoktrin para pengikut-pengikutnya atau muhibin-muhibinnya untuk tumpul pikirannya, terbungkam mulutnya, tercocok hidungnya, dan menjadi jongos, menjadi budak klan Ba'alawi yang kata Buya almarhum Ma'arif yang mengatakan bahwa nasab klan Ba'alawi yang didengung-dengungkan ini selama ini itu adalah sebagai penjajahan spiritual. Dan doktrin itu bersifat mengikat, bahkan membelenggu, menahan atau menghambat dan membunuh atau mematikan akal pikiran, hati dan perasaannya, serta karakter-karakter positif dalam diri para muhibin klan Ba'alawi. Kemudian doktrin itu menciptakan manusia-manusia yang beringas, radikal,
yang tidak mau memahami dan tidak mau tahu keadaan orang atau pihak lain. Dalam hal ini adalah mereka masuk golongan-golongan intoleran, yang selalu merasa benar dan baik sendiri, dan yang buta tuli terhadap rasa persatuan dan persamaan sesama ciptaan Tuhan. Makanya kenapa doktrin dari klan Ba'alawi ini masuk kategori bahaya laten. Dan berikut ini adalah doktrin atau 9 doktrin temuan dari Tubagus Mogi. Kita simak. Yang pertama, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai atau ulama non-Habib yang alim. Jadi berguru kepada satu Habib itu lebih mulia daripada berguru kepada ulama pribumi atau ulama Nusantara. Kemudian yang kedua, kaki Habib yang kotor dan ahli maksiat lebih utama dari kepala kiai yang bersurban. Yang ketiga, Indonesia adalah milik Aulia Tarim Yaman. Kemudian lanjut yang keempat, atau doktrin Ba'alawi yang keempat. Barang siapa yang mengkoreksi Habib, maka mereka masuk golongan iblis. Berikutnya, kalau Habib tidak aman di suatu negeri, maka akan kualat. Allah akan menghancurkan negeri itu, bahkan menghancurkan bumi. Jadi seperti yang saat ini, atau momentum saat ini, para Trahwali Songo yang terus menyuarakan, terus mengumandangkan, terus memperjuangkan rungkatnya nasab klan Ba'alawi yang tidak tersambung pada Dzurriyyat Rasulullah ini, itu sebagai keresahan para Habib. Dan kalau itu didengung-dengungkan, berarti Indonesia ini akan diguyur bencana alam, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat membahayakan kan doktrin dari klan Ba'alawi ini. Dan berikutnya, Nabi lebih merestui pekerjaan merampok dibanding mengemis. Ya, ini kan kurang ajar nih. Doktrin yang paling sangat-sangat masuk kategori pidana. Berikutnya, doktrin klan Ba'alawi yang ke-7. Doktrin halu, semisal Habib Muhammad Faqih Muqaddam bisa Isra Mi'raj satu hari itu 70 kali. Dan makom kedudukannya lebih tinggi dari Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa doktrin yang menyesatkan ini. Kemudian yang ke-8, doktrin halu mengislamkan ahli kubur yang kafir. Ini kan lebih tidak rasional, sangat-sangat tidak rasional nih doktrin yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, doktrin halu menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur dengan menyebut nama Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau manusia itu meninggal, tapi manusia itu adalah menjadi muhibinnya para habaib. Nah, ketika mati, didatangi oleh malaikat penjaga kubur. Nah, dengan menyebut nama Habib Abdullah Al-Haddad, itu dijamin masuk surga. Ke-9 doktrin tadi itu baru sekian dari doktrin yang ditemukan fakta integritas di lapangan oleh Tubagus Mogi. Belum doktrin-doktrin yang lain yang tersembunyi, yang tersebar di seluruh Nusantara ini yang tidak terlacak. Kenapa? Majelis-majelis taklim yang kita lihat, haul yang kita lihat di visual, di konten-konten klan Ba'alawi, itu kan yang kita lihat saja, yang diposting mereka. Tapi majelis taklim, haul yang mendoktrin
sekian banyak doktrin yang dilontarkan kepada klan Balawi atau para Habib ini, tidak semuanya diposting dan dipublish. Jadi inilah, ya sekali lagi, yang melatar belakangi saya dan teman-teman ini membahas nasab itu menggunakan perspektif real di lapangan, yang intinya adalah apa-apa yang memang sudah dijalankan oleh para klan Ba'alawi atau Habib ini, salah satunya adalah doktrin. Kemudian doktrin ini sangat membahayakan sekali, gitu loh. Sangat membahayakan sekali dan sangat irasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.